Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu. Ibu, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu secara tatap maya pada pertemuan pembelajaran PPKN kali ini. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga anak-anak. Namun sebelum memulai pembelajaran, kita memulai dulu dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Duiki yang telah memimpin berdoa. Terima kasih juga untuk peserta didik kelas 99 yang sudah ikut serta dalam pembelajaran PPKN kali ini. Untuk hari ini, kita akan mempelajari materi bab 1, yaitu untuk KD 3.1.3. Pada pertemuan ketiga, yang akan membahas materi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Akan tetapi, Ibu akan melihat dulu kehadiran kalian di dalam Google Classroom yang sudah kalian tandai kehadirannya, akan kita cek bersama. Di sini ternyata memang sudah hadir semua. Terima kasih karena sudah mengisi kehadirannya di Google Classroom. Untuk memulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu ingin tahu dulu seberapa jauh pemahaman kalian pada materi pertemuan sebelumnya mengenai KD 3.1.2. Siapa yang tahu materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang apa? Saya Bu Dania. Materi sebelumnya yaitu dinamika penerapan Pancasila pada masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Ya, baik sekali jawabannya. Tantangan yang harus dihadapi sehingga Pancasila memang tetap eksis dan bertahan sampai sekarang. Siapa yang tahu tantangan-tantangan yang kita hadapi di era reformasi dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara? Tantangan dalam penerapan Pancasila pada masa reformasi salah satunya adalah munculnya pergaulan bebas dan komunikasi yang tidak beretika. Oke, baik sekali. Peredaran narkoba dan minuman keras, Bu. Oke, betul sekali. Aksi anarkisme serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Ya, baik sekali. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa seperti tawuran antar pelajar. Oke, baik sekali. Baik anak-anak, sudah baik sekali pemahaman kalian pada materi sebelumnya. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi yang akan kita pelajari di KD 3.1.3. mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik harus dapat menjelaskan hakikat ideologi terbuka dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan benar. Untuk mengawalinya, supaya kalian juga memahami bagaimana proses perumusan dasar negara kita, Pancasila, Insinyur Soekarno menyampaikan bahwa aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Dari Insinyur Soekarno sendiri menyampaikan, Pancasila adalah ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Nah, untuk memahami apa itu ideologi, siapa yang tahu arti ideologi apa? Ideologi adalah gagasan atau konsep yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Ya, baik sekali. Ada arti dari Pancasila sebagai ideologi negara. Siapa yang tahu arti Pancasila sebagai ideologi negara? Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Ya, betul sekali. Kemudian untuk ideologi Pancasila, di sini ternyata termasuk
ideologi terbuka. Sebelum Ibu sampaikan, mungkin ada yang ingin menyampaikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya apa? Bu tahu Bu. Ya, silahkan Bu Iki. Ideologi terbuka, nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ya, baik sekali jawabannya. Untuk pertemuan sebelumnya, sudah pernah Ibu sampaikan, ada proyek yang harus kalian selesaikan ya. Berarti di pertemuan kali ini kalian sudah harus menyampaikan dan mempresentasikan hasil atau produk yang sudah kalian buat. Waktu itu sudah Ibu sampaikan ada contoh artikelnya ya. Kalau Ibu waktu itu mengambil contohnya, artikelnya adalah pentingnya ideologi Pancasila di era digital. Kelompok 1 sampai 4 ternyata sudah mengerjakan semua. Ini silakan kelompok 1. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gadis Mulyani, Syarifah Zahra, Penyaru Elias, saya Khairyanisa, dan Muhammad Farik. Pada pertemuan PJJ PKN kali ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang tugas mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka melalui artikel ataupun surat kabar. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Fanya Aurelia. Artikel ini berjudul memaknai nilai-nilai Pancasila melawani pandemi COVID-19. Sumber ini saya dapat dari www.internews.com. Pada masa pandemi, satu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaan untuk dapat mengatasi tantangan pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian dengan menghindari kerumunan. Dilanjutkan oleh Pak Hira. Baik, nilai-nilai yang merupakan cerminan dari kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja hanya menunjukkan keberhasilan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah mewujudkan ketahanan nasional. Akan dilanjutkan oleh Gadis Mulyani. Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah membuat pemerintah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau yang bisa disebut dengan PSBB. Pada akhirnya berhasil atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat tergantung dan usaha perseorangan membangun daya tahan tubuh yang pada hakikatnya merupakan ketahanan seseorangan sebagai titik awal membangun ketahanan sosial. Demikian presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya penyampaian hasil dari telaah kasus yang ditemukan dalam artikel. Nah, untuk presentasi berikutnya silakan kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dania Putri, Nazwa Aulia, Zafira Siswaji, M. Ibni, dan Fikri Adam. Pada pertemuan PPKN kali ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang tugas mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka melalui artikel ataupun surat kabar online. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Zafira. Artikel yang berjudul Pancasila di Tengah Perkembangan Iptek yang didapatkan dari sumber https://binus.ac.id. Dimulai dengan adanya pengenalan terhadap teknologi internet, perkembangan internet telah mengubah pola interaksi masyarakat. Hampir semua aspek dalam kehidupan di dunia ini telah terkena dampaknya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan Dania Putri. Dampak positif dari adanya iptek yaitu iptek memberikan kemudahan kepada pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazwa. Seiring dengan berkembangnya iptek berdampak kepada semakin banyaknya kejahatan yang dapat dilakukan seseorang. Sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memiliki pemahaman terhadap pentingnya makna dari nilai-nilai etis dalam Pancasila. Sebagai dasar penggunaan iptek yang semakin berkembang, seperti dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memperlihatkan bahwa
Berkembangnya ilmu pengetahuan harus selaras dengan adanya landasan nilai tersebut. Niscaya dapat meminimalisir, mencegah, dan bahkan menghentikan penyalahgunaan iptek. Demikian presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Ibu bahagia sekali kalian sudah mampu mengerjakan proyek pertemuan yang sudah kita lalui ya, sebanyak 3 kali pertemuan. Hingga di akhir ini, pertemuan ketiga, kalian ternyata sudah mampu mempresentasikannya dengan baik. Ya, kita pastinya sudah memahami ya, untuk kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sehingga Ibu harapkan di akhir pembelajaran ini, Ibu ingin ada yang menyampaikan kesimpulan dari kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Siapa yang bisa untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Kesimpulannya adalah ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Ya, baik sekali. Terima kasih, Mesya. Untuk merefleksikannya sebagai manfaat dari pembelajaran kali ini, Ibu minta dari peserta didik kelas 99, silahkan siapa yang ingin menyampaikan? Dalam pembelajaran hari ini yang dapat saya pahami adalah tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Ya, baik sekali. Terima kasih, Zulfa. Di akhir pembelajaran, kita bersama-sama adakan evaluasi. Baik, kita bersama-sama menuju link yang sudah Ibu tautkan melalui Google Classroom. Silakan, di sini sudah ada aktivitas mandiri 3.1, sudah ada evaluasi pembelajaran di sana. Soalnya juga sudah ada. Tokennya silahkan diketik 5E37I. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, baik anak-anak. Ternyata di sini sudah baik sekali, sudah mengisi benar semua jawabannya. Abian, Kartika, kemudian Sarifa. Yang lainnya nanti berupaya lagi untuk bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas keikutsertaannya dalam evaluasi pembelajaran. Ibu sampaikan sekali lagi bahwa materi pembelajaran kita kali ini pastinya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ibu harapkan setelah pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami dan juga nanti menerapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, manfaatnya apa di dalam kehidupan. Untuk pertemuan berikutnya di pekan depan, jangan lupa kalian mempersiapkan diri untuk mempelajari sikap positif penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Baik, Ibu rasa sudah cukup pertemuan kita kali ini. Untuk menutupnya, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa bersama. Silakan Ketua Kelas memimpin berdoa. Ya. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih, Dwiki. Terima kasih sekali lagi untuk anak-anak Ibu semua, serta didik kelas 99 yang selalu bersemangat mengikuti setiap pembelajaran. Sampai berjumpa lagi di pekan depan, pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian, keikutsertaannya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.